Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nurul Huda, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan soft skill dan atribut soft skill. Simak baik-baik ya. Pada dunia pendidikan, soft skill dimaknai sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal atau pembentukan karakter mahasiswa, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, dan sopan santun. Terdapat dua bagian dari soft skill, yaitu yang pertama intrapersonal skill, yang kedua interpersonal skills. Nah, intrapersonal skills adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri. Sedangkan interpersonal skill adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu atribut soft skill. Atribut soft skill yang pertama yaitu ada transforming character and transforming beliefs. Transforming character adalah perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Kemudian, apakah transformasi karakter harus diterapkan? Jawabannya ya. Yang pertama, cara terbaik untuk memastikan bahwa kita memiliki kepribadian baik dalam hidup. Dua, persiapan terbaik untuk menyambut perilaku di tempat kerja. Tiga, belajar nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari karya peradaban. Transforming beliefs yaitu keyakinan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Atribut soft skill selanjutnya yaitu change management. Change management atau manajemen perubahan adalah upaya manajer untuk mengelola perubahan secara efektif yang membutuhkan pemahaman tentang motivasi kepemimpinan, tim, konflik, dan komunikasi. Manajemen perubahan juga merupakan proses kunci dalam mencapai keunggulan organisasi. Dalam sebagian besar organisasi mencoba dan menggunakan kecerdasan emosional sebagai agen perubahan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Selanjutnya yaitu tahapan change management. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan. Yang kedua, tahap perubahan rencana. Tiga, ubah tahap implementasi. Yang keempat, tahap evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, stress management. Stres merupakan kondisi natural dari kehidupan manusia. Stress manajemen sebagai upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologis stres. Berlatih dengan menggunakan strategi manajemen stres dapat membantu mengurangi reaksi fisiologi dan memungkinkan orang untuk membuat pilihan yang lebih baik. Atribut selanjutnya yaitu time management. Time management atau manajemen waktu
merupakan tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pemantauan sadar waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Selanjutnya, time management membutuhkan 3 perilaku utama. Yang pertama, time assessment, behaviors, yaitu kesadaran akan penggunaan waktu sehingga memungkinkan untuk dapat menanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, planning behaviors, yaitu menggunakan waktu dengan efektif. Contohnya, melakukan perencanaan, memprioritaskan pekerjaan, dan mengelompokkan tugas. Dan yang terakhir ada monitoring behaviors, yaitu mengamati perilaku seseorang pada saat melakukan aktivitas sehingga dapat menimbulkan feedback untuk memahami batasan atau interupsi. Dan selanjutnya yaitu ada manfaat time management. Apa sih manfaatnya? Memanage waktu yaitu membantu individu menghadapi berbagai tekanan kehidupan modern tanpa harus menanggung banyak tekanan. Nah, jika kita sudah mengetahui arti dari time management serta manfaatnya, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik-baik ya teman, karena waktu adalah uang. Time is money. Atribut berikutnya yaitu ada creative thinking, critical thinking, and analysis thinking. Yuk kita simak satu-satu. Yang pertama yaitu creative thinking. Creative thinking merupakan suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian dan ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Kemudian ada manfaat creative thinking. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama menghasilkan ide yang baru. Yang kedua, mempunyai pendekatan alternatif terhadap berbagai masalah. Lalu yang ketiga, ide yang baru digunakan untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir yaitu melihat sesuatu yang negatif, kemudian diubah menjadi positif. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan critical thinking. Critical thinking merupakan reflektif pengambilan keputusan, kebijaksanaan dalam pemecahan masalah, tentang apa yang harus dipercaya dan melakukan proses intelektual. Selanjutnya yaitu menjelaskan aspek creative and critical thinking. Ada 5 aspek creative and critical thinking. Yang pertama, problem sensitivity. Yang kedua, analisis. Ketiga, inference. Yang keempat, ada make elaboration. Lalu yang terakhir, evaluation and novelty. Atribut berikutnya yaitu ada goal setting and life purpose. Goal setting.
Goal setting merupakan sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki sesuatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya pengertian life purpose, yaitu tujuan hidup sebagai keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Adapun tujuan life purpose yaitu mencapai sesuatu yang berarti bagi individu dan mendorong seseorang untuk berinteraksi secara produktif dengan dunia luar. Ada 4 tujuan hidup atau tujuan life purpose. Yang pertama yaitu komitmen. Jika kita memiliki tujuan, kita harus komitmen dari tujuan itu. Yang kedua yaitu arah dan tujuan. Tentu saja kita pasti mempunyai tujuan untuk hidup. Yang ketiga bermakna secara personal. Yang keempat keinginan untuk berkontribusi pada dunia luar. Atribut soft skill selanjutnya yaitu accelerated learning techniques. Accelerated learning adalah sebuah sistem yang menyeluruh untuk mempercepat dan meningkatkan rancangan dan proses belajar. Berdasarkan pada penemuan atau penelitian tentang otak yang membuktikan dan meningkatkan kembali efektivitas belajar yang menghemat waktu dan biaya dalam proses belajar. Konsep dasar accelerated learning yaitu yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. 2. Belajar bereaksi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses belajar. Yang keempat, learning comes from doing the work itself. Yang kelima, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Yang keenam, hal-hal yang konkret akan lebih mudah ditangkap daripada yang abstrak. Yang ketujuh yaitu belajar berasal dari pengerjaan itu sendiri. Selanjutnya, strategi belajar cepat dalam accelerated learning. Ada 6, yaitu yang pertama memotivasi pikiran, yang kedua memperoleh informasi, 3 menyelidiki makna, 4 memicu memori, yang kelima memamerkan apa yang Anda ketahui, dan yang terakhir yaitu merefleksikan bagaimana Anda belajar. Selanjutnya yaitu public speaking. Communication skill merupakan skill yang mencakup beberapa elemen seperti lisan, mendengarkan, tertulis, visual, interdisipliner, dan antar budaya. Berikutnya oral communication yang berkembang. Yang pertama, presentasi. Presentasi ini dapat dilakukan dengan belajar di kelas secara berkelompok. Yang kedua, peer review, yaitu ulasan yang diberikan terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, role play. Role play ini yaitu berupa simulasi menjadi peran yang diinginkan. Lalu berikutnya video. Video ini dapat meningkatkan presentasi dengan merekam materi. Lalu yang terakhir yaitu teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi secara baik dan bijak. Setelah menjelaskan public speaking skill, lalu di sini menjelaskan presentation skills. Presentation skills
yaitu kemampuan untuk mengomunikasikan informasi secara akurat dan jelas. Untuk mencapai komunikasi yang mengena, seseorang komunikan harus memiliki kepercayaan, daya tarik, dan kekuatan. Dan presentasi ini tidak boleh diabaikan ya. Selanjutnya, 3 komponen penting dalam presentasi. Yang pertama, struktur. Struktur ini merupakan mulai dari perkenalan, isi materi atau konteks, dan penutup atau kesimpulan. Yang kedua, yaitu gerak dan bahasa tubuh, yaitu terdiri dari postur tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, tangan, serta jarak dengan audiens. Dan yang terakhir yaitu verbal delivery. Maksudnya di sini yaitu menggunakan kalimat secara aktif ketika penyampaian materi. Selanjutnya yaitu leadership skill. Keterampilan kepemimpinan adalah alat, perilaku, dan kemampuan yang dibutuhkan seseorang agar berhasil memotivasi dan mengarahkan orang lain. Namun dalam pemimpin melibatkan sesuatu yang lebih, yakni kemampuan untuk membantu orang tumbuh dalam kemampuan mereka sendiri. Sifat yang harus dimiliki setiap pemimpin. Ada 3 sifat, yaitu yang pertama keinginan untuk memimpin, dan yang kedua yaitu komitmen terhadap misi dan visi, yang terakhir yaitu integritas. Selanjutnya yaitu karakteristik dalam kepemimpinan. Terdapat 8 karakteristik. Yang pertama, keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, penetapan tujuan keterampilan. Lalu yang ketiga, keterampilan membuat keputusan. Dan yang keempat yaitu keterampilan kelompok, nilai-nilai kelompok, tanggung jawab sosial, dan moral. Yang kelima yaitu manajemen konflik dan pengetahuan diri. Lalu yang keenam yaitu ada manajemen stres, kesadaran emosional, pengaturan diri, dan manajemen diri. Yang kedelapan atau yang terakhir ini yaitu manajemen keterampilan. Keterampilan berpikir kritis dan mengambil resiko. Kemudian atribut selanjutnya yaitu self-marketing skills. Self-marketing skills merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan audiens yang lebih luas ketika melamar pekerjaan atau membuat nama diri sendiri menjadi lebih bagus untuk karir ke depan. Terdapat manfaat self-marketing skills, yaitu yang pertama untuk pencairan kerja atau karir. Yang kedua yaitu meningkatkan skills, termasuk perencanaan pasar, segmentasi pasar, membuat strategi harga atau membuat iklan. Kemudian, strategi promosi. Yang pertama, kontak strategi, yaitu menjelaskan tentang tipe atau nomor kontak yang akan dihubungi. Yang kedua yaitu public relations strategi, yaitu hubungan yang positif dan potensial.
Yang ketiga yaitu ada sales promotion strategy, yaitu memberikan alasan yang jelas agar potensial. Yang keempat ada advertising strategy, yaitu berkomunikasi melalui media elektronik. Dan yang terakhir ada personal selling strategy. Personal selling strategy ini berkomunikasi terhadap keunggulan yang dimiliki tiap individu. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan self-marketing skills. Ada dua tujuan self-marketing skills, yaitu yang pertama, tujuan jangka panjang dalam karir. Tujuan jangka panjang ini dengan membuat keputusan untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan dari masa yang sekarang. Lalu yang kedua yaitu ada tujuan jangka pendek dalam karir. Tujuan jangka pendek ini, keputusan dalam dunia karirnya meliputi jenis pekerjaannya, situasi saat ini, peluang mendatang, dan harus berkontribusi untuk tujuan jangka panjang. Berikutnya yaitu negotiation skills. Negotiation skills atau bisa disebut negosiasi merupakan aktivitas yang mempengaruhi orang lain atau proses untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi negosiasi ini sama aja dengan tawar-menawar, entah itu dari pekerjaan ataupun yang lainnya. Kemudian ada strategi negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, alangkah baiknya menyiapkan dan merencanakan apa yang ingin dinegosiasikan. Yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan win-win. Yang ketiga yaitu praktikan kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi dengan baik agar menjadikan negosiasi berjalan lancar. Dan yang keempat yaitu ajukan banyak pertanyaan. Alangkah baiknya mengajukan pertanyaan yang banyak agar mengetahui apa yang dimaksudkan negosiasi tersebut. Yang kelima yaitu pertahankan integritas pribadi. Yang keenam yaitu sabar. Dalam negosiasi ini alangkah baiknya kita harus bersabar karena negosiasi sangatlah tidak mudah. Yang ketujuh yaitu melek budaya dan beradaptasi. Sangatlah penting beradaptasi dengan orang yang ingin kita negosiasikan. Baiklah, berikut ini adalah daftar pustaka.